Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh kali ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin setiap Sabtu pagi, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tazkiyatun nafs. Dan qadarullah, seharusnya kitabnya kita bagikan hari ini, tapi qadarullah baru datang hari Senin, Pak. Jadi kitabnya seperti ini. Insyaallah sudah ada hamba Allah yang pesan, Bapak Agus Ilyus, Bapak Agus ya. Ya, dari Bapak Agus Komplek TNI. Ini beliau yang yang beliin kitab sebanyak 50 kitab untuk dibagikan kepada para jamaah secara gratis insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, salah satu visi dan misi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah salah satunya yuzakihim, untuk mensucikan mereka, sebagaimana di dalam surah Ali Imran di ayat 164, surah yang ketiga ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang terbesar kepada orang-orang yang beriman. Nikmat Allah yang terbesar kepada kita. Apa itu? Id ba'atsa fihim rasulah, ketika Allah Jalla Jalaluhu mengutus seorang rasul di tengah-tengah kita. Seorang rasul min anfusihim, dari golongan manusia. Untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah? Dengan membawa tiga misi, Pak. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quranul Karim, ayat Al-Quran. Ini misi yang pertama. Yang kedua adalah wayuzakihim, untuk mensucikan hati mereka, dengan kata lain untuk tazkiyah, itu tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, mensucikan hati kita yang kotor, jiwa-jiwa kita yang kotor. Itu dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka kita bisa membersihkan hati kita, Pak. Yang ketiga, misi yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dengan kalau hati kita itu sudah bersih, jiwa kita itu sudah bersih, maka barulah Rasulullah SAW mengajarkan isi dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran yang mulia ini tidak akan bisa masuk ke dalam kolbu kita yang jika hati itu kotor, Pak. Jika jiwa kita itu dipenuhi dengan fitnah syahwat, keinginan hawa nafsu untuk menggapai dunia dengan seutuhnya, hati kita kotor, diselimuti oleh berbagai macam kemaksiatan hati, maka demi Allah, cahaya Al-Quran yang mulia ini tidak akan masuk ke dalam kolbu kita, Pak. Karena Al-Quran itu adalah cahaya, nur, dan cahaya ini tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya misinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga tadi, Pak.
Yang pertama adalah untuk membacakan Al-Quranul Karim. Makanya setelah kita teliti, metode yang paling bagus untuk mendidik anak cucu kita, Pak, itu metode ala Rasulullah. Berbagai macam pendidikan-pendidikan yang ada pendidikan ala Barat, pendidikan ala Jepang, pendidikan ala ini itu. Nah, itu semua pendidikan yang enggak jelas. Tapi pendidikan yang paling mulia, yang paling bagus, dan ini sudah dibuktikan oleh ahli di bidang pendidikan ini, yaitu pendidikan ala Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat, mendidik istri-istrinya, mendidik umatnya, mendidik para sahabatnya. Nah, bagaimana caranya? Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah. Tadi ringkasannya adalah di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat berapa tadi? 164. Nanti bisa dibuka, Pak. Surah Ali Imran ayat 164. Ini pendidikan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah membacakan kepada umatnya ayat Al-Qur'anul Karim. Dan ini saya praktekin, langsung saya praktekin, Pak, kepada anak saya ketika di usia 4 bulan dalam kandungan. 4 bulan dalam kandungan, saya selalu membacakan juz amma. Diulang-ulang tiap pekan juz amma, tiap pekan juz amma terus. Maksudnya tiap hari dalam satu pekan juz amma. Pekan berikutnya juz 29. Pekan berikutnya lagi juz 28. Baru pekan yang berikutnya lagi ulang di juz amma. Begitu terus menerus. Dan alhamdulillah di usia 2 tahun, alhamdulillah dia sudah hafal juz 30. Di usia 2 tahun, Pak, sudah hafal juz 30, juz amma. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, sekarang kelas 2 SD, alhamdulillah dia sudah menghafalkan 13 juz setengah. Ya, 13 juz setengah di usia kelas 2 SD. Nah, ini benar apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ini, pasti benar. Metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pertama, bacakan terlebih dahulu Al-Quran kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita, Pak. Ya, kalau kita sibuk, putarkan murotal. Ya, putarkan murotal itu di rumah, non-stop, Pak. Walaupun anak cucu kita sedang main, ya, cucu kita lagi lari-lari, itu mereka mendengarkan itu bacaan Al-Quran, Pak. Dan insya Allah cahaya Al-Quran itu kalau sudah masuk ke dalam kolbu cucu kita itu di usia balita, maka insya Allah Ta'ala kalau sudah besar dia akan cinta terhadap Al-Quranul Karim, Pak. Pasti akan cinta sama Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, apa yang kedua? Wa yuzakihim, tazkiyatun nafas. Ya, tazkiyah. Apa yang kita bersihkan dari hati kita? Semua kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati. Makanya kata para ulama, Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, tazkiyatun minar riya'i ilal ikhlas. Yaitu kita membersihkan hati dari kotoran riya agar senantiasa ikhlas. Ya, dari kotoran apa? Riya agar senantiasa ikhlas. Makanya di dalam kitab ini, Pak, kitab ini kita akan mendapatkan apa namanya? Tema bab yang pertama yang diletakkan oleh para ulama. Jadi kitab ini kumpulan atau ringkasan dari beberapa kitab yang dikarang oleh 3 ulama. Yang pertama adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua adalah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang ketiga adalah Imam Ghazali yang memiliki kitab Ihya Ulumuddin. 3 ulama yang luar biasa keilmuannya tentang hati, Masya Allah. Akhirnya diringkas dengan satu kitab yang sangat kecil sekali, Pak. Makanya di bab yang pertama para ulama meletakkan babul ikhlas. Kalau kita buka kitabnya di bab yang pertama,
para ulama meletakkan satu bab, yaitu babu al-ikhlas, bab tentang ikhlas. Kenapa para ulama setiap kali mereka menulis kitab-kitab mereka selalu mengawali dengan apa? Bab ikhlas, Pak. Bukan yang lain. Maka alasannya adalah berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Bayyinat di ayat yang ke-5, ya. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka semua diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kecuali mereka memurnikan ibadahnya, memurnikan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa para ulama tadi meletakkan babul ikhlas ini di awal dari kitab-kitab mereka, karena tidak akan diterima amal ibadah apapun itu kecuali dikerjakan dengan cara apa? Ikhlas. Tidak akan diterima, Pak. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah memurnikan tujuan bertakarrub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Artinya adalah menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan, menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi, menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Fatihah, Sab'ul Mathani, 7 ayat ya. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Cuman para ulama Bapak sekalian berbeda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan? Para ulama berbeda pendapat. Kalau ulama dari kalangan Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah, sehingga kita akan mendapatkan ulama dari mazhab Syafi'i, ketika mereka mengimami salat, mereka selalu mengeraskan bacaan apa? Bismillah, basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka mengeraskan bacaan bismillah. Ya. Berbeda dengan ulama dari kalangan Malikiyah, mengatakan bahwa bismillah bukan dari surah Al-Fatihah. Sehingga ya, mazhab Maliki, ulama dari kalangan mazhab Maliki, mereka tidak membaca bismillah sama sekali. Tidak membaca bismillah, Pak. Langsung Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, sampai selesai. Mereka tidak membaca bismillah. Kalau kita sholat di Maroko, Maroko, ya, itu Pak, tidak membaca bismillah sama sekali. Bahkan ketika sholat, Allahu Akbar. Kalau kita kan gini Pak, sedekap. Kalau mereka enggak, Allahu Akbar, lurus ke bawah, irsal, lurus ke bawah. Itu ulama mazhab Maliki, Pak. Ya. Nah, seandainya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan dari surah Al-Fatihah, bukan bagian dari surah Al-Fatihah, hilang nggak satu ayatnya, Pak? Kan surah Al-Fatihah ada berapa? 7 ayat. Ini sebagai wawasan saja, Pak. Ya, tidak ada hubungan dengan pelajaran kita. Ini sebagai wawasan saja. Kalau mazhab Maliki mengatakan bahwa surah bacaan basmalah atau lafaz basmalah bukan dari surah Al-Fatihah, berarti menjadi berapa? 6 ayat? Tidak, tetap 7 ayat. 7 ayatnya mana? Coba semua baik-baik, Pak.
Ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Tiga, Maliki Yaumiddin. Empat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lima, Ihdinas siratal mustaqim. Enam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketujuh, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas 7. Paham Pak ya? Nah, berbeda dengan mazhab Hambali yang di Saudi Arabia, mazhab Hambali, Mekah, Madinah, Riyadh, Ibnu Saud itu mazhab Hambali. Sehingga ketika membaca bismillah, mereka mensirkan, tidak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak gitu, Pak. Terus mana yang benar? Semuanya benar. Yang salah itu adalah yang tidak membaca Al-Fatihah. Jelas ya? Jadi kalau Bapak diimami oleh seorang ustadz yang tidak mengeraskan bacaan bismillah, benar. Jangan disalahin. Atau seorang ustadz mengimami bapak-bapak dengan mengeraskan bismillah, benar. Jangan disalahin. Dua-duanya benar berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Semua hadis yang sahih, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ada satu ayat tentang ikrar janji seorang hamba kepada Allah. Siapa yang tahu, Pak? Ikrar janji seorang hamba kepada Allah. Karena urutan dari surah Al-Fatihah, kalau kita kaji lebih dalam, Pak, urutan dari surah Al-Fatihah dari ayat pertama, kedua, ketiga itu pujian untuk Allah. Pujian untuk Allah. Di tengah-tengah ayat di ayat yang berikutnya mengandung doa. Mengandung doa, Pak. Tapi antara doa dengan pujian, saya ulang lagi, antara ayat yang mengandung pujian dengan ayat yang mengandung doa, disitulah ada ikrar janji kita antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu ayatnya apa, Pak? Ayatnya apa dari surah Al-Fatihah? Ikrar janji kita nih. Ikrar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Janji apa pujian itu, Pak, maknanya? Pujian. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pujian. Yang ketiga apa? Maliki Yaumiddin. Apa? Masih pujian juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pujian atau ikrar janji. Nah, di sinilah letak ikrar janji seorang hamba. Sebelum kita meminta hak kita kepada Allah, kita telah mengikrarkan janji dulu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apa janji kita, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, dua kalimat ini maknanya adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Lawan dari kesyirikan, Pak. Lawan dari kesyirikan. Berarti jika ada orang yang meminta pertolongan, meminta perlindungan, beribadah, menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah, lawan daripada ikhlas. Paham, Pak ya? Lawan daripada ikhlas. Banyak orang yang ketika menghadapi berbagai macam masalah yang luar biasa, banyak sekali masalah yang mereka hadapi, mereka apa? Datang minta bantuan kepada para dukun, paranormal, atau kata orang Jakarta, orang pintar. Pernah saya bertanya dulu, Pak, kenapa dukun itu dikatakan orang pintar? Kenapa, Pak? Kenapa dukun dikatakan orang pintar? Nah, cakep. Karena yang datang itu orang-orang bodoh. Gitu, Pak. Ya. Dukun dikatakan orang pintar karena yang datang orang-orang bodoh. Ya.
Kalau pintar nggak mungkin datang ke dukun. Dia cukup apa? Gelar sajadah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, selesai masalah. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentang ikhlas ini sesuatu yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekali lagi syarat diterima amal ibadah kita. Di dalam surah Al-Kahfi, di ayat yang ke-110 Pak, ayat yang paling terakhir di dalam surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah ya Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian, manusia biasa seperti kalian. Maknanya apa? Maknanya adalah karena Rasulullah SAW itu adalah manusia seperti kita, maka tidak boleh bagi kita mengangkat Rasulullah di atas Allah Subhanahu wa taala, di atas segala-galanya. Terlalu menyanjung-nyanjung Rasulullah di atas Allah. Hati-hati Pak. Jangan sampai karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka kita mengangkat derajatnya Rasulullah di atas Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama telah menyebutkan seperti Syekh Utsaimin dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa, ya, Majmu'atul Fatawa, kalau ada kaligrafi Pak, kaligrafi di rumah Bapak, kaligrafi biasanya kan ada kan hiasan rumah dinding kita Pak. Ada kaligrafi yang berlafazkan Allah satu dengan berlafazkan apa? Muhammad satu. Maka kata para ulama tidak boleh menempel di dinding itu dengan sejajar. Tidak boleh hukumnya. Ya, tidak boleh. Kenapa Pak? Karena kalau kita menempelkan kalimat Muhammad sejajar dengan Allah, maka kita telah meletakkan posisi Rasulullah di atasnya Allah Subhanahu wa taala, sejajar dengan Allah. Ya, kalau mau Allah ditinggikan sedikit nggak apa-apa, kemudian Muhammad direndahkan sedikit, maksudnya lafaznya. Paham Pak ya? Ini penting Pak, ya, hal yang sepele tapi bisa berakibat fatal untuk akidah kita. Baik, kita lanjut lagi. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Namun saya mendapatkan wahyu dari Allah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, satu-satunya zat yang kita sembah, kata Rasulullah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shaliha. Maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua Pak. Siapa saja yang ingin ibadahnya diterima oleh Allah, seluruh amalan solehnya diterima oleh Allah, maka syaratnya ada dua dalam ayat ini Pak. Yang pertama, falyamal 'amalan shaliha. Kerjakan amalan soleh. Apa maksudnya amalan soleh di sini? Adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Amalan yang tidak kreatif. Ya, amalan tidak kreatif. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Apa maksudnya? Lama dari kesyirikan, yaitu ikhlas. Sehingga kesimpulannya adalah syarat diterima amal ibadah kita. Yang pertama apa Pak? Ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Barulah diterima. Jika salah satunya ada, jangan harap.
diterima oleh Allah. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Di sini disebutkan bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas, Pak. Ya. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Di sini saya menukil dari satu kitab yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam yang dikarang oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa Ali, sahabat yang mulia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, Pak, bahwa wa min alamatil ikhlas, yaitu tanda-tanda orang yang ikhlas ada 3, kata beliau. Jika kita ingin menilai diri kita ini apakah kita ikhlas atau tidak, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, pokoknya ikhlas dalam segala hal, apakah diri kita termasuk orang yang ikhlas atau masih ada unsur apa? Ria. Ada 3, Pak. Yang pertama, kata beliau, adalah tidak pernah kecewa. Yang pertama, Pak, apa? Tidak pernah kecewa. Contoh, ketika seorang istri, ada ibu-ibu nggak di belakang? Nggak ada ya. Ketika seorang istri, ya, istri kita telah menyediakan makanan kesukaan kita, Pak, untuk sarapan pagi kita mau berangkat kerja, tiba-tiba kita ada telepon, misal ada telepon dari kantor yang mengharuskan kita datang lebih awal. Kata atasan kita, nggak usah sarapan di situ, Pak, sarapan di kantor saja. Akhirnya kita buru-buru langsung berangkat, padahal istri sudah standby di meja makan menunggu kita makan bareng kita. Tiba-tiba kita langsung berangkat pamitan, subhanallah. Akhirnya istri apa? Merasa apa, Pak? Kecewa. Ini sudah dibuatin makanan kesukaannya malah ninggalin begitu saja, gitu kan? Kecewa. Berarti itu tanda-tanda tidak ikhlas. Tanda-tanda tidak ikhlas. Kenapa, Pak? Kalau benar-benar ikhlas, mau dimakan mau tidak, yang penting dia telah menyelesaikan kewajibannya, mencari ridha Allah, mendapatkan pahala dari Allah, kan itu, Pak. Nah, inilah kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak akan kecewa dia. Yang kedua, kata beliau, yang kedua adalah tidak suka dipuji. Ya, tidak suka dipuji, Pak. Ini orang, tanda-tanda orang ikhlas. Kalau bahasa sekarang ini apa? Dipuji tidak apa? Tidak terbang. Kemudian apa lagi, Pak? Dicaci maki tidak tumbang, gitu kan? Itu tanda-tanda orang ikhlas. Jadi yang kedua apa? Tidak suka dipuji. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk melemparkan pasir ke wajah orang yang suka memuji kita di depannya, di depan kita. Saking apa? Saking dilarang, jangan sampai ketika kita apa gitu kan, lalu dipuji, disanjung ya, dengan pujian yang luar biasa untuk kita. Nabi memerintahkan kita ambil pasir tuh, lempar ke mulutnya, ke apa, ke mukanya, coba ya. Tapi jangan seperti itu, Pak, bahaya. Dipuji sama orang, masa kita langsung ngamalin sunnah, ngamalin perintah Nabi kayak gini kan? Ya. Maksudnya apa? Bukan berarti Rasulullah SAW memerintahkan secara mutlak melempari muka orang yang memuji kita, tidak. Ini hanya bahasa apa ya itu, kiasan saja supaya kita jangan terlalu memuji orang. Nah, seandainya orang yang dipuji, kita misal dipuji sama orang, ya Allah, masya Allah, banyak sekali amal ibadahnya, masya Allah, sedekahnya banyak banget, masya Allah,
rajin qiyamul lail nih orang, masya Allah, rajin datang ke majelis taklim nih orang, maka kita disunnahkan untuk berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma la tu'akhidni mimma yadhunnun. Itu doanya, Pak. Allahumma la tu'akhidni mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau menghukum hamba dari prasangka mereka ini, ya Allah. Ya, itu doanya. Ya Allah, janganlah engkau menghukum hamba terhadap prasangka mereka ini. Mereka menyangka bahwa diriku orang yang baik, mereka menyangka bahwa diriku orang yang soleh, mereka menyangka bahwa diriku orang yang taat kepada engkau, padahal sejatinya hamba ini adalah seorang yang hina di hadapan engkau, ya Allah. Sejatinya hamba yang banyak dosa di hadapan engkau, ya Allah. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma la tu'akhidni mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau menghukum hamba disebabkan karena prasangka mereka kepadaku. Masya Allah. Gitu, Pak. Karena, namun perlu kita ingat, Pak, manusia biasa, manusia itu memiliki satu sifat, yaitu senang dipuji. Itu sifat manusia, Pak. Senang dipuji. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak suka dipuji. Memiliki fitrah seperti itu, ya. Termasuk Nabi Musa, ya. Kalau kita buka Al-Quran, kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir di dalam surah apa? Al-Kahfi. Suatu hari Nabi Musa sedang belajar, sedang mengajarkan ilmu, ya, menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari umatnya. Kemudian ada salah seorang di antara umatnya Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mungkinkah engkaulah yang paling pintar di dunia ini? Soalnya engkau bisa menjawab semua pertanyaan kami. Mungkinkah engkaulah yang paling pintar di sini, di dunia ini?" Nabi Musa, ya, sebagai manusia biasa merasa apa? Senang dipuji. Akhirnya beliau mengatakan, "Ya, saya yang paling pintar." Coba Nabi Musa itu. Saat itu juga Nabi Musa diajak dialog oleh Allah. Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena salah satu mukjizat Nabi Musa adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Pak. Kalau nabi yang lain itu lewat perantara malaikat Jibril, tapi Nabi Musa langsung mendengarkan suaranya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa itu. Apa kata Allah? Wahai Musa, kamu datang ke arah selatan atau arah barat. Di pinggir laut sana ada seorang yang soleh, seorang nabi yang bernama siapa? Nabi Khidir. Kamu belajar sama orang itu. Langsung Nabi Musa meninggalkan tempat majlis taklim tadi untuk berangkat apa? Untuk berangkat menemui Nabi Khidir. Masya Allah. Nah, inilah sifat manusia, bahwa manusia itu senang dipuji. Namun perlu kita ingat, ketika kita dipuji sama orang, jangan sampai kita semakin membesar, kepala kita semakin besar gitu kan. Makanya doalah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma la tu'akhidni mimma yadhunnun. Baik, kemudian ketiga, Pak, ciri-ciri orang yang ikhlas disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah tidak takut dicela, la yakhafu lawmata laim, tidak takut dicela. Dicela sama orang tidak pernah takut dia. Ketika dia mau menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti memanjangkan jenggot, membiarkan jenggotnya, ya, menaikkan celananya di atas mata kaki, misalnya istrinya disuruh pakai hijab yang syar'i,
Dia tidak pernah takut dengan orang-orang yang suka mencela. Oh, apa itu pakai jenggot, pakai celana cingkrang, istrinya bercadar, itu lambang lambang teroris kan? La haula wala quwata illa billah. Itu enggak benar. Ya. Karena itu adalah syariat dari Rasulullah SAW yang tidak boleh kita celah. Ingat Bapak sekalian, ada satu ayat di dalam surah At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala in sa'altahum la yaqulunna kunna nakhudhu wa nal'ab. Apabila kalian bertanya kepada mereka, maka mereka akan mengatakan kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya senda gurau dan bercanda saja, hanya main-main. Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka itu, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan dengan ayat-ayatnya, wa rusulihi, dan dengan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-ngolok. Setiap ada orang yang mengolok Allah, mengolok Rasulullah, atau mengolok ini Pak, mengolok apa? Ayat Al-Quranul Karim. Ada dulu pas kami lagi mondok dulu sebelum kuliah masih di Lombok, itu karena saling mencela di antara suku, ada suku Sasak, ada suku Jawa, ada suku Bima gitu kan, saling ngolok-ngolok. Tapi apa coba ujung-ujungnya menukil ayat Al-Quran tapi untuk mengolok orang. Contoh Pak, bima ta'malun, bima ta'malun. Ada kan dalam Al-Quran Pak? Bima ta'malun. Apa katanya? Orang Bima tak tahu malu katanya. Astagfirullah. Saya kan orang Bima Pak. Jadi nukil ayat Al-Quran tapi untuk mengolok. Bima ta'malun. Orang Bima tak tahu malu katanya. Nah, apa kata Allah? Bercanda atau serius? Ketika mempermainkan dan mengolok-olok ayat Al-Quran, maka hukumnya murtad dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Itu konsekuensi daripada orang yang istihza'u biddin, orang yang apa? Mengolok-olok ayat Al-Quran Al-Karim. Ya. Baik Bapak sekalian, bagaimana seandainya ada orang yang suka mengolok-olok kita, yang suka mencela kita, Pak? Ketahuilah bahwasanya ketika ada orang yang mengolok-olok kita, mencela kita, menjatuhkan kehormatan kita, maka tidak perlu kita apa? Marah. Tidak perlu kita marah. Kenapa? Yakinlah bahwa sesungguhnya orang yang mengolok kita tadi, yang mencela, yang caci maki kita tadi, pada dasarnya dia telah mentransferkan pahala untuk kita dan dosa-dosa kita telah diambil oleh dia. Berat nggak kira-kira seperti itu Pak? Ketika ada orang yang mencaci maki diri kita, lalu kita bersabar, kira-kira berat nggak? Hah? Berat apa ringan Pak? Assalamualaikum. Halo. Berat apa ringan Pak? Berat ya? Itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi sekali lagi, yang perlu kita ingatkan ya, dan perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa sesungguhnya orang yang mencela diri kita, yang mencela, yang mencaci maki kita, bahkan sampai menjatuhkan kehormatan kita, sejatinya dia telah mentransfer pahala untuk kita di akhirat nanti, dan kita, dosa-dosa kita telah diambil oleh dia. Masya Allah. Makanya para ulama salaf terdahulu, setiap ada orang yang mencaci maki dirinya, langsung dia kasih apa? Hadiah. 1 keranjang gandum. Kamu telah mencela saya ya? Iya. Langsung dikasih hadiah. Kamu telah gibahin saya? Iya Pak. Dikasih hadiah. Masya Allah. Kenapa? Karena dia yakin dosa dia telah diambil oleh orang itu dan pahalanya telah diambil sama dia. Masya Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari sedang berkumpul bersama para sahabat seperti ini Pak. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku,
hal tadaruna manil muflis? Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut nanti? Siapa orang paling bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, al muflisu indana man la dinar wa la dirhaman ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yang kami tahu menurut kami, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dinar dan dirham. Misal Pak, kita jadi pedagang kita jatuh, dagangan kita jatuh atau apalah nggak laku, akhirnya kita bangkrut, habis uang untuk membayar utang. Nah, menurut kita itulah orang yang bangkrut. Tapi menurut Rasulullah SAW, tidak. Itu bukan orang yang bangkrut. Al-muflisu, adapun orang yang bangkrut itu adalah man jaa yaumal qiyamati bi sholatin wa hajjin wa shaumin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti, yang bertemu dengan Allah, membawa pahala yang banyak banget. Pahala sholatnya luar biasa, pahala zakatnya masya Allah, pahala infak sedekah, pahala apa? Pahala haji, pahala puasa. Pokoknya pahala yang dia miliki itu sangat banyak Pak. Tapi ketika diadili oleh Allah di yaumul hisab, dulu ketika di dunia orang yang banyak pahala ini pernah apa? Menyakiti hati saudaranya dengan lisannya. Pernah mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Pernah memukul orang lain dan belum sempat minta maaf. Pernah dulu menzolimi saudaranya dengan tangannya, lisannya, atau apalah yang jelas berkaitan dengan hablum apa? Minan nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat-malaikatnya untuk apa Pak? Apa kata malaikat? Apa kata Allah? Ambilkan pindahkan pahala yang banyak pahala tadi, yang rajin sedekah, rajin puasa, haji lain sebagainya tadi. Ambilkan semua pahalanya, pindahkan ke orang yang dicaci maki, ya. Pindahkan ke orang yang caci maki. Mati dia. Maaf Pak, mati. Nah, kemudian tes itu tadi ya. Tes. Nah, kemudian setelah pahala orang tadi, Pak, ya, pahala orang tadi habis, ya, kata para malaikat, "Ya Allah, sesungguhnya pahala si fulan bin fulan itu sudah habis. Sudah enggak ada sama sekali, pahala salatnya habis ya Allah. Pahala puasa, zakat, haji dan sebagainya sudah habis ya Allah." Tes. Ya, tes. Jazakallahu khair. Ya. Apa kata malaikat? Pahala sholatnya, puasa dan hajinya sudah habis ya Allah. Apa kata Allah? Kalau begitu pindahkan dosa orang yang dia cela kepada orang itu. Akhirnya dipindahkan dosanya kepada orang yang suka mencelanya. Akhirnya sudah ya Allah. Apa kata Allah? Lemparkan orang yang ahli ibadah tadi ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan itulah orang yang bangkrut yang sebenarnya, Pak. Itu orang yang bangkrut sebenarnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya seandainya kalau kita disuruh untuk memilih antara melanggar dosa yang berhubungan dengan Allah dan dosa yang berhubungan dengan manusia, kalau kita disuruh pilih yang mana, Pak? Ya, kita langsung melanggar dosa yang berhubungan dengan Allah. Kenapa?
Iya, tobat selesai. Cuman bukan berarti tobatnya tobat sambar gitu Pak. Kita sholat, tobat, insya Allah Allah Maha menerima tobat kita. Tapi yang sulit adalah kita meminta keridhaan, meminta keikhlasan dari siapa? Dari manusia. Jangan harap kita bisa masuk ke dalam surga Allah kalau kita punya dosa yang berhubungan dengan manusia dan belum sempat diselesaikan ketika dia masih hidup di dunia. Tidak akan bisa masuk dalam surga, Pak. Untuk menutup kajian ini, saya mau menceritakan satu kisah yang sangat bagus sekali. Kisah yang disebutkan oleh Dr. Abdurrahman Rafatul Badsha di dalam kitabnya Suwar min Hayati Tabi'in. Ini kisah sangat bagus sekali. Mungkin kisah ini sudah familiar di telinga kita. Suatu hari ada seorang tabi'in yang bernama Thabit rahimahullahu ta'ala. Thabit ini seorang pemuda yang sangat-sangat soleh, Pak. Soleh. Akhirnya beliau keluar dari rumahnya untuk bersafar. Di tengah-tengah perjalanan, beliau itu kan melewati arus sungai, lalu beliau beristirahat di situ, Ketika beristirahat, karena saking laparnya, kehabisan bekal beliau ini dalam perjalanan, kehabisan bekal, beliau menemukan satu buah-buahan, buah-buahan yang dibawa sama air laut, air sungai tadi, Pak. Lalu beliau ambil dan beliau gigit, satu gigitan, lalu beliau telan, makan, nggak habis itu. Akhirnya disitulah beliau berintrospeksi, astagfirullah, dia beristighfar. Ini kan bukan punya saya, ini bukan hak saya ini. Coba, kalau kita gimana, Pak? Sikat kalau kita, ya kan, nggak ada yang punya, iya kan? Menemukan uang satu koper, isinya yang warna merah semua, biru mata kita itu. Masya Allah. Disitulah diuji sama Allah keimanan kita, Pak. Iman kita jujur atau dusta itu iman kita, Pak. Ikhlas apa enggak? Akhirnya beliau menyesali dengan penyesalan sangat dahsyat. Ya Allah, ya Rabb, apa gunanya hamba selama ini beribadah kepada Engkau, ya Allah? Tapi hamba punya dosa kepada manusia, yaitu mengambil hak orang lain, mengambil punya orang lain. Padahal itu buah yang dibawa sama air sungai, Pak. Banjirlah. Ya. Pernah kejadian di Banten beberapa minggu lalu, Pak. Di jalan raya ikan lele numpuk banyak banget, direbut sama orang. Senang banget mereka itu ambil ikan lele. Pertanyaan itu punya siapa, kan gitu. Halal nggak kira-kira? Subhanallah. Nah, akhirnya apa? Pemuda ini, saya tidak akan melanjutkan perjalanan saya sampai saya menemukan di mana letak pohon ini berada. Karena kalau ada buahnya pasti ada pohonnya. Hanya beliau mengarungi sungai, arus sungai tadi terus sampai berkilometer jauhnya. Singkat cerita, sampailah di tempat ada perkebunan di situ dan ada pohon yang besar. Nah, ini kayaknya yang punya pohonnya. Akhirnya dia mencari bertemulah sama pembantunya. Apakah bapak yang punya pohon ini? Oh, bukan, pohon ini punya majikan saya ingin bertemu sama majikanmu. Akhirnya masuk dia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tujuan saya datang ke sini adalah, dia ceritakan kronologisnya, dan sekarang saya ingin minta keikhlasan dari bapak karena saya telah menggigit satu gigitan buah-buahan punya bapak. Saya minta keikhlasan dari bapak. Ikhlas enggak? Enggak, katanya. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kamu harus kerja bersamaku selama 10 tahun tanpa diupah. La ilaha illallah. Padahal tujuannya untuk mencari ilmu, tapi disuruh kerja 10 tahun, Pak. 10 tahun itu waktu yang sebentar enggak, Pak? Waktu yang sangat-sangat lama sekali tanpa diupah. Syarat yang kedua, nanti
setelah 10 tahun. Akhirnya singkat cerita, selesai pas tahun ke-10, selesai dia bekerja di situ, dia datang ke orang yang punya pohon tadi. Pak, saya sudah menyelesaikan satu syarat. Syarat yang pertama, apakah Bapak sudah ikhlas? Belum. Harus menyelesaikan syarat yang kedua. Kamu harus menikahi anak saya. Tapi ingat, anak saya ini buta, tuli, pincang, dan bisu, 4 cacat. Kalau Bapak mau nggak? Cewek, perempuan ini buta, tuli, pincang, dan bisu. Waduh, kata dia, kalau saya nggak menerima tawaran Bapak ini, sia-sia pekerjaan saya ini, sudah 10 tahun. Kalau saya menerima, saya mengharapkan apa dari cewek kayak gini, gitu kan? Orang buta, pincang, bisu, apalagi tadi? Tuli, apa yang diharapkan? Ya udah, bismillah, bertawakal kepada Allah, dilangsungkan akad pernikahan, selesai, langsung bapak mertuanya menyuruh untuk masuk ke kamar istrinya. Begitu dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya zaujati, assalamualaikum wahai istriku, tiba-tiba istrinya menjawab, waalaikumsalam suamiku. Kaget dia, katanya bisu gitu kan. Akhirnya dia buka tirai, melihat istrinya ternyata kayak bidadari, Pak, cantik jelita. Akhirnya dia bertanya, wahai istriku, kata bapakmu kamu ini 4 cacat, tuli, bisu, pincang, dan buta. Apa kata si istrinya? Benar wahai suamiku, apa yang dikatakan sama bapakku itu benar. Saya dikatakan bisu karena saya tidak pernah menggunakan lisan saya untuk menyakiti hati orang lain. Tidak pernah saya gunakan lisan saya untuk berkata dusta, untuk berbuat dosa, tidak pernah. Dan saya dikatakan buta, tidak pernah saya gunakan mata saya untuk melihat kemaksiatan-kemaksiatan di luar sana. Dan saya dikatakan pincang, saya tidak pernah melangkahkan kaki saya untuk ke tempat-tempat maksiat. Dan saya dikatakan tuli, tidak pernah mendengarkan musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Akhirnya mereka sholat 2 rakaat, lalu mereka berhubungan suami istri. Singkat cerita, dari pernikahan laki-laki dan perempuan yang soleh-solehah tadi, akhirnya mereka, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka memiliki anak yang sangat soleh dan seluruh dunia sudah mengenalinya. Itulah lahirnya Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan mazhab Hanafi. Masya Allah, Imam Abu Hanifah. Masya Allah, luar biasa. Itu ceritanya luar biasa, Pak. Allah membalas membalas dengan balasan yang luar biasa, disebabkan karena keikhlasan dia mencari orang yang pemilik buah tadi, Pak. Luar biasa. Dan masih banyak lagi kisahnya, insya Allah bulan depan insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hubungan dengan apa? Iya, iya. Yang kedua, apakah dosa-dosa ghibah itu akan langsung hilang pada saat kita meminta maaf pada orang yang bersangkutan? Misalkan dengan masalah itu atau harus berbicara langsung dengan orang yang bersangkutan? Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tentang membicarakan pekerjaan si teman kerja kita. Oh, dia tuh kok kerjaan kayak gini gitu, Pak ya. Yang perlu saya sampaikan bahwa ghibah itu pada dasarnya haram, dan dosa ghibah lebih besar daripada seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya berkali-kali. Hati-hati, Pak. Lebih besar daripada seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya berkali-kali. Namun ada 6 ghibah yang diperbolehkan, Pak. Sekali lagi, pada dasarnya ghibah itu hukumnya dosa besar. Tapi
ada 6 gibah yang diperbolehkan. Ya. Ada 6 gibah yang diperbolehkan. Yang pertama adalah menggibahi atau membicarakan orang lain, membicarakan orang, menggibahi orang untuk mengenalkan kepada orang lain. Ngerti nggak? Maksudnya gini, Pak. Membicarakan kejelekan atau aib orang untuk mengenalkan ke orang lain, untuk memperkenalkan ke orang lain, gitu Pak. Boleh. Contoh Pak. Di kampung sebelah ada namanya Ahmad, tapi Ahmad ini 3 orang, sama namanya. Nama panggilan juga Ahmad, Pak. Ahmad yang mana sih? Gitu kan? Itu loh Ahmad yang pincang gitu loh. Oh, Ahmad itu. Nah, itu hukumnya boleh. Ngerti Pak ya? Itu bukan gibah, itu gibah tapi diperbolehkan. Supaya orang lain kenal. Itu loh si Ahmad yang giginya kayak Dracula gitu kan. Itu nggak apa-apa, boleh Pak. Itu gibah yang diperbolehkan. Yang pertama. Yang kedua, menggibahi orang, membicarakan kejelekan orang untuk mengadukan ke hakim. Membicarakan kejelekan orang untuk mengadukan ke hakim, pengacara, pengadilan. Contoh, seorang istri ketika mengajukan perceraian, mengajukan cerai kepada pengadilan. Kenapa kamu, Bu, kok minta cerai sama suami? Iya Pak, suami saya itu gini. Nah, akhirnya dia bongkar kejelekan suaminya. Boleh hukumnya. Gibah nggak kira-kira? Gibah, tapi boleh. Yang ketiga, menggibahi seseorang yang sudah mendunia. Yang sudah apa maksudnya? Yang sudah apa Pak bahasanya? Yang sudah dikenal kejelekannya gitu Pak. Menggibahi orang, membicarakan kejelekannya, sudah dikenal kejelekannya, sudah pokoknya kejelekannya nggak tanggung-tanggung gitu Pak. Yang sudah familiar, sudah terkenal, itu boleh. Ya. Apalagi kalau sampai diliput di televisi kan gitu. Yang berikutnya, menggibahi orang untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan kejelekan kepada orang lain untuk dihindari keburukannya. Jadi menggibahi orang agar dihindari keburukannya. Boleh. Ketika ada seorang sahabiah, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya dilamar oleh 2 orang, si A sama si B, sahabat Nabi semua, sahabat, si A sama si B. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, adapun si A orangnya kayak gini, orangnya miskin, nggak bisa kerja, gini. Adapun si B memang nggak miskin, kaya dia, tapi akhlaknya buruk, mulutnya pedas, kayak gitu. Itu boleh, supaya orang lain terhindar, gitu Pak. Nah, dari pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kalau masalah pekerjaan? Boleh jika di situ ada kemaslahatan. Contoh, kita lapor ke bos atau atasan, manajer kita, kinerja si fulan bin fulan ini kayak gini Pak, karena dia suka kayak gini. Bagaimana menurut Bapak? Ya udah, nah itu boleh hukumnya. Dan itu tidak termasuk gibah. Nah, Pak, termasuk gibah, tapi gibah yang diperbolehkan. Gitu Pak ya. Ada apa yang kedua? Apakah dengan kita meminta maaf kepada orang yang kita gibahin selesai masalah? Jawabannya adalah iya. Kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, kafaratul ghibati an tastaghfirullah. Adapun kafarat atau denda daripada gibah adalah meminta maaf kepada orang yang digibahin, yang diomongin tadi Pak. Kalau orang itu sudah memaafkan kita, alhamdulillah, selesai urusan, selesai masalah Pak. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seandainya
kita sudah meminta maaf, tapi orang yang kita minta maaf tidak mau memaafkan kita. Bagaimana hukumnya itu? Itu kita kembalikan kepada Allah, urusan dia dengan Allah. Allah saja maha pemaaf. Masa iya kita yang zolim, kita yang banyak maksiat tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Kan gitu Pak ya. Sungguh sombong kita itu kalau kita nggak mau memaafkan orang lain Pak. Tapi ingat, meminta maaf juga Pak, ini harus dihilangkan tradisi kita ini. Meminta maaf jangan menunggu pas momen Idul Fitri. Itu kebiasaan kita itu di kampung-kampung itu. Kalau nggak nunggu Idul Fitri, nggak mau minta maaf ke orang gitu. Masya Allah. Ya, jangan. Karena kita tidak tahu ajal kita itu kapan datangnya. Bisa jadi sebelum Idul Fitri sudah meninggal dunia, kan gitu. Ya. Momen Idul Fitri itu adalah momen untuk ini ya, biasalah gitu kan. Untuk saling sapa, saling ini, tapi jangan jadikan itu sebagai momen untuk hanya meminta maaf toh satu kali dalam setahun. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak, silakan. Bapak-bapak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita terhindar dari apa Pak? Oh iya. Memang menjadi orang yang bangkrut itu adalah perkara yang sangat besar. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita orang-orang yang bangkrut lah, termasuk orang bangkrut. Nauzubillah min dzalik. Menjadi orang yang bagaimana caranya, kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya itu adalah semaksimal mungkin kita menjauhi dosa yang berhubungan dengan manusia. Itu yang pertama. Semaksimal mungkin, ya, sebisa mungkin kita menghindari dosa berhubungan dengan manusia. Yang kedua, seandainya kita sudah terlanjur melakukan dosa yang berhubungan dengan manusia, maka cara yang kedua adalah meminta maaf kepada orang yang tersakiti tadi, orang yang terzolimi oleh kita, meminta maaf. Saya pernah menangani seorang beliau ini tentara. Beliau ini termasuk komandan inilah. Qadarullah, beliau ini sakit, jadi tangannya itu nggak bisa diangkat, tangannya itu nggak bisa digerakin, tangan kanannya kayak orang stroke gitu Pak. Diperiksa ke dokternya juga bingung. Kalau dilihat dari saraf-sarafnya normal semua, urat-uratnya normal semua, nggak ada yang inilah. Tapi dia nggak bisa gerakin tangan kanannya, sama kaki, dua, tangan kanan sama kakinya. Ya. Akhirnya dia diruqyah dia cerita ke kita, saya diruqyah sama beberapa orang ustadz, tapi sampai sekarang saya tetap seperti ini ustadz. Akhirnya saya bilang, secara medis Bapak sudah berikhtiar. Non medis dengan cara diruqyah pun sudah diruqyah oleh beberapa orang ustaz. Kok nggak kunjung-kunjung sembuh, gitu kan? Berarti Bapak ada dosa yang berhubungan dengan manusia. Apa itu ustaz? Kata dia kan. Bisa jadi tangan kanan Bapak dan tangan kiri Bapak itu Bapak pakai buat menendang dan memukul anak buahnya. Betul Ustaz, kata dia langsung. Betul katanya. Langsung dia membenarkan itu Pak. Betul. Memang hobi saya suka mukul katanya. Telat sedikit, saya tendang. Sedikit saja pasukan saya itu telat, sedikit telatnya atau kesalahannya sedikit, saya langsung menendang, langsung mukul. Nah ini Allah menghukum Bapak. Bagaimana caranya? Meminta keridhaan dari teman-temannya. Ya kalau nggak salah itu 3 atau 4 orang lah yang pernah dia ini, atau lebih dari itu. Akhirnya saat itu belum sembuh, karena kita percuma ruqyah, walaupun satu Al-Quran nggak akan bisa sembuh Pak.
Akhirnya suruh pulang, suruh minta maaf kepada orang bersangkutan semua, meminta ridhonya. Alhamdulillah setelah 1 minggu kemudian langsung telepon saya ingin bertemu. Saya kaget ketika turun dari mobil itu sudah normal kembali. Baik, baik. Bagaimana kalau orang itu sudah meninggal atau kita tidak tahu posisinya di mana? Mungkin hilang kontak, atau dia pindahan, atau kemana gitu kan? Atau meninggal dunia. Maka ada satu kitab yang berjudul Al-Adabu Asy-Syar'iyyah dikarang oleh Imam Ibnu Muflih dari mazhab Hambali. Beliau menjelaskan bahwa cara untuk meminta maaf kepada orang yang sudah telah tiada, caranya adalah berinfak atau bersodakoh atas nama orang yang bersangkutan. Boleh. Ya Allah, hamba punya uang 1 juta ya Allah. Hamba meniatkan infak ini untuk si fulan bin fulan yang pernah hamba zolimi. Sampai saat ini hamba tidak tahu posisi orang itu di mana ya Allah. Itu boleh Pak. Pahalanya untuk si fulan itu. Dan di akhirat nanti insya Allah kita tidak akan dituntut lagi insya Allah. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya terakhir Pak, saya ingatkan terakhir, antara hablun minallah dan hablun minan nas, yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surga adalah ketika dia memperhatikan hablun minan nas. Saya ulang lagi, yang paling banyak memasukkan orang itu ke dalam surga adalah hablun minan nas, dan yang paling banyak seseorang dimasukkan ke dalam api neraka jahanam adalah hablun minan nas juga. Dia tidak memperhatikan hablun minan nas. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak, kalau Ramadan di sini kajian nggak sih? Apa libur ya? Sabtu subuh tetap kajian Pak, Ramadan. Baik. Sabtu pertama ya alhamdulillah. Bulan April, bulan Mei, maaf saya nggak bisa karena saya tanggal 24 saya pulang kampung Pak. Karena ada larangan tanggal 6 kan? 6 Mei, berarti saya 2-3 hari atau 4 hari sebelum itu saya udah pulang kampung bersama santri-santri libur. Karena libur santri kami 15 hari terakhir. Jadi 15 hari pertama mereka puasa di pondok, 15 hari terakhir mereka sudah pulang. Insya Allah. Ini saja dari kami, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان